بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna sidqa fi kulli ma naqul wal ikhlasa fi kulli ma na'mal. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Alhamdulillah, para alim ulama, para imam, ustaz-ustaz, tengku-tengku, guru-guru kami, para orang tua kami, serta seluruh sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih mengingatkan kita untuk taat kepadanya. Kita bangun pagi hari ini, kita diingatkan oleh Allah untuk bersuci. Kita diingatkan oleh Allah untuk keluar rumah. Kita diingatkan oleh Allah untuk memakmurkan rumah-rumah Allah. Kita diingatkan oleh Allah untuk melaksanakan perintah besar yang disaksikan oleh para malaikat. Kita menunaikan perintah Allah, diingatkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di dalam sabdanya, kalaulah orang-orang tahu ma fil 'atamati was subhi, apa yang Allah akan berikan, apa yang Allah persiapkan kepada orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah fil 'atamati was subhi, sholat isya dan sholat subuh. La atauhuma, kata Rasulullah. Rasulullah berani mengatakan sungguh mereka akan mendatangi kedua sholat ini. Walau habwa, walaupun dalam keadaan merangkak-rangkak. Kita nggak ada di sini yang datang dalam rangkak, nggak ada. Kira-kira apa yang dikasih sama Allah sehingga Rasulullah berani mengatakan sungguh mereka akan datang mendatangi dua sholat tersebut walaupun dalam keadaan merangkak. Kalau BKM umumkan atau Satjul umumkan, barang siapa yang minggu depan sholat subuh berjamaah akan dikasih 10 juta. Kira-kira jamaahnya seperti ini enggak? Lebih lagi jamaah rahmatullah. Lebih lagi. Tapi kadang-kadang ada orang yang memiliki kelebihan. Alah 10 juta sedikit. Ada, enggak datang sholat subuh. Kira-kira apa yang Allah berikan sampai-sampai baginda Rasulullah berani memberikan janji kalau betul-betul mereka mendatangi dua sholat ini akan diberikan pemberian. Yang mana pemberian tersebut kalau diberikan sampai orang yang enggak bisa berjalan pun akan merangkak untuk mendatangi sholat tersebut. Maka alhamdulillah Allah masih pilih kita sebagai hamba-hambanya yang mau menunaikan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salawat beriringkan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah memperjuangkan agama ini membawa kita menuju keselamatan dunia dan akhirat. Sidang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu perkara yang paling membuat seorang hamba
itu senang di hari kiamat adalah ketika usaha-usaha yang dilakukannya ketika di dunia diapresiasi sama Allah Subhanahu wa taala. Itu senang betul. Jangankan ketika akhirat, ketika masa yang sangat sulit. Di dunia saja ketika kita bekerja sama seseorang, kita all out ketika bekerja. Kita totalitas dalam bekerja. Kita betul-betul sungguh-sungguh dalam bekerja. Kemudian diapresiasi oleh atasan kita, senang ya. Senang. Apalagi yang mengapresiasi kita adalah orang yang betul-betul terpandang. Dibuat perkumpulan besar, dihadiri sama presiden, dihadiri sama gubernur. Tiba-tiba nama kita disebut. Fulan bin Fulan, ini pegawai terbaik. Fulan bin Fulan maju dulu ke depan. Ini paling bagus. Diapresiasi hanya dengan kata-kata saja. Itu senangnya minta ampun ya Allah. Pulang dari perkumpulan tersebut kita cerita sama semua orang. Kalau ada foto kita pajang di ruang tamu kita. Semua orang bisa melihat. Kita dapat penghargaan, dapat apresiasi daripada presiden, daripada gubernur dan lain sebagainya. Dan di hari kiamat jemaah rahmati Allah dihadiri oleh orang-orang besar. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Tazayyanu lil ardil akbar. Berhiaslah kalian untuk hari yang betul-betul besar, yang di situ berkumpul semua manusia, orang-orang mulia dikumpulkan oleh Allah, para malaikat, para nabi dan Allah Subhanahu wa taala hadir di perkumpulan besar tersebut. Maka beruntung betul orang-orang yang ketika usahanya di dunia diapresiasi oleh Allah, dimuliakan oleh Allah di hari tersebut. Maka jemaah rahmati Allah, itulah kenikmatan paling besar bagi seorang hamba. Allah gambarkan keadaan tersebut di dalam surat Al-Ghasyiyah. Kita kalau senang, nampak di wajah kita, senyum-senyum kita, ketawa. Ini enggak ada apa, betul-betul membuat kita sumringah, senang, gembira. Allah sebutkan di dalam surat Al-Ghasyiyah, wujuhu yawma idin na'imah. Di hari kiamat ada yang wajah-wajahnya itu betul-betul ceria, senang, gembira, sumringah, betul-betul tersenyum bahagia orang tersebut. Siapa mereka? Lisa'iha radiyah, yaitu orang-orang yang ketika di dunia usahanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun usahanya kecil. Makanya Rasulullah mengatakan, banyak berpesan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a, jangan memandang remeh kebaikan walaupun kebaikan tersebut kecil. La yahkiru jarun li jaratiha, la tahkiranna jaratun li jaratiha, walau janganlah seorang tetangga menghina tetangganya karena tetangganya hanya bisa memberikan hadiah kepada tetangganya tersebut kaki kambing. Itu kaki kambing yang biasa dibuang ketika kurban. Itu ujung kaki kambing biasanya dipotong, ditumpuk. Itu enggak ada yang mau ambil. Itu kalau ada tetangga ambil, dimasak, dikasih ke tetangganya, perkara remeh, jangan hina, jangan rendahkan. Karena setiap kebaikan kalau diterima sama Allah, ganjarannya enggak mungkin kecil, ganjarannya pasti besar. Kita sering bilang al-qalil minallahi la yuqalul qalil. Sedikit saja pemberian daripada Allah itu betul-betul enggak bisa dikatakan sedikit. Sedikit pemberian daripada Allah betul-betul banyak. Walaupun amalan yang kita lakukan kecil, amalan kecil jangan remehkan. Dulu pernah Rasulullah cerita tentang seorang perempuan yang terkenal dengan kemaksiatannya, pezina perempuan ini. Tapi apa yang dilakukan perempuan ini? Ketika dia haus, turun ke dalam sumur minum sampai kenyang. Bangun dari sumur mendapati makhluk Allah, satu makhluk Allah, enggak banyak, satu saja. Anjing, kehausan. Apa yang dilakukan perempuan ini? Kembali turun ke dalam sumur, mengambil air, diberikan kepada anjing tersebut. Diminum dengan lahapnya oleh anjing tadi. Anjing tersebut bersyukur kepada Allah karena dibantu oleh perempuan ini yang hanya memberikan air dengan wadah sepatunya. Apa yang dilakukan oleh Allah? Amalan kecil, ngasih seteguk air kepada seekor anjing. Tapi Allah terima amalan tersebut. Allah ridhai amalan tersebut, sehingga apa yang terjadi? Allah ubah kehidupan perempuan ini dari ahli maksiat jadi ahli taat. Sehingga husnul khatimah itu ngasih air kepada anjing.
Bagaimana yang hari ini mempersiapkan makanan kepada orang yang sholat? Bagaimana hari ini memudahkan orang lain untuk taat kepada Allah? Bagaimana hari ini orang yang berkhidmah kepada orang-orang yang beriman agar mereka betul-betul mengingat Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira ganjarannya apa? Kalau amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jemaah rahmati Allah, di dalam kitab Sunan Imam Tirmidzi atau di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah diceritakan tentang seorang laki-laki yu'ta birrajul yaumal qiyamah. Di hari kiamat nanti semua kita akan disidang oleh Allah. Hari pengadilan, hari pembalasan. Semua kita takut dengan semua usaha yang pernah kita kerjakan. Kita takut dengan dosa-dosa yang kita kerjakan. Kita takut juga dengan amalan-amalan yang rupanya enggak diterima sama Allah. Tapi apa yang terjadi ketika hari kiamat? Yu'ta birrajul. Rasulullah mengisahkan tentang seorang laki-laki yang dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat. Allah pun menghisap orang itu, meminta pertanggungjawaban. Apa kata Allah kepada malaikat? I'ridu alaihi sighara dhunubi. Wahai para malaikat, tampakkan kepada dia semua dosa-dosa kecil yang pernah dia lakukan selama hidupnya. Ketika dinampakkan satu persatu daripada dosa-dosa kecil tersebut, teringat semua dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Wa huwa musyrikun min kibariha. Dia takut betul, tidak ada satupun dosa yang dinampakkan kecuali dia tahu pernah melakukan. Dan dia takut betul dengan dosa besar yang belum dinampakkan. Itu baru dosa-dosa kecil. Kita saja ketahuan salah kita sama orang, malu kita. Enggak berani jumpa sama orang tersebut. Ini di hari kiamat dinampakkan di hadapan orang tersebut, disaksikan oleh para malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk membalas setiap kebaikan dengan kebaikan, membalas setiap keburukan dengan keburukan. Dia pun ketakutan, wa huwa musyrikun min kibariha. Dia lebih takut lagi, ya Allah, jangan nampakkan dosa besar saya, jangan nampakkan dosa-dosa besar saya. Ketika dinampakkan dosa-dosa kecilnya, di dalam hatinya, ya Allah, dosa besar saya tutup, ya Allah, jangan nampakkan, jangan nampakkan. Allah bertanya kepada orang tersebut, amil takada fi kada wa kada. Betul kamu melakukan dosa ini di tempat ini dan waktu ini? Betul kamu melakukan dosa ini di tempat ini dan waktu ini? Betul kamu melakukan dosa ini di tempat ini dan waktu ini? Dia cuma menjawab, bala, enggak bisa menolak. Fa'tarafu bidzambihim. Tidak ada satupun nanti di hari kiamat orang-orang yang diberikan ganjaran keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dimasukkan ke dalam neraka, kecuali mereka mengakui dosa-dosa mereka dan mereka betul-betul di dalam hati mereka sudah pantas bagi saya untuk dimasukkan ke dalam neraka. Maka ketika dinampakkan, dia takut betul kalau dosa besarnya setelah ini yang dinampakkan. Rupanya apa yang terjadi jemaah dirahmati Allah? Ada amalan yang diridhoi oleh Allah. Ada amalan yang diridhoi oleh Allah. Karena orang beriman ketika disidang nanti di hari kiamat, disidang dengan salah satu daripada dua cara. Cara yang pertama dengan sifat adilnya Allah. Kalau dengan sifat adilnya Allah enggak selamat kita jemaah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setiap kebaikan sekecil apapun kita lihat ganjarannya. Setiap keburukan sekecil apapun ada balasannya. Maka kalau diadili kita dengan sifat adilnya Allah, enggak sanggup kita. Enggak sanggup. Tapi orang beriman ada cara satunya lagi untuk diadili, yaitu dengan sifat rahmatnya Allah. Kalau diadili dengan kasih sayang Allah, tenang hidup kita. Bisa jadi gara-gara satu amalan kita, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu pemuda itu sudah ketakutan. Ketika ketakutan, rupanya ada amalan yang diridhai oleh Allah. Dia sudah takut, tiba-tiba Allah berfirman kepada malaikat. Apa kata Allah? A'ti makana kulli sayyi'atin 'amilaha hasanah. Wahai malaikat, semua dosa-dosa kecil tadi ganti dengan hasanah, ganti dengan kebaikan.
Dikiranya dosa-dosa yang dinampakkan tadi akan mendapatkan azab dia. Rupanya apa firman Allah kepada malaikat? Wahai malaikat, ganti semua dosa tadi, ganti semua keburukan tadi dengan pahala. Terkejut orang ini. Kok bisa diganti dengan kebaikan? Itulah orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah ganti sayiat mereka dengan hasanah. Terkejut dia, senang betul. Tadi dosa banyak dinampakkan, rupanya dosa tersebut berubah menjadi hasanah, menjadi kebaikan, sampai dia lupa dirinya di hadapan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia ngomong sama Allah, "Ya Allah, saya masih banyak dosa-dosa yang belum dinampakkan ya Allah." Awalnya takut dinampakkan dosa, tapi ketika ketahui semua yang dinampakkan tadi berubah menjadi kebaikan, dia pun bilang, "Ya Allah, masih ada dosa-dosa saya belum lihat di sini ya Allah." Berharap diganti juga. Ketika itu Rasulullah SAW tertawa hatta badat nawajidah, sampai gigi geraham beliau kelihatan. Coba bayangkan, dosa, keburukan yang kita lakukan berubah menjadi kebaikan. Berubah jadi kebaikan. Ini orang-orang spesial yang rahmati Allah, ketika Allah sudah pandang orang tersebut dengan pandangan rahmatnya. Maka jemaah rahmati Allah, itu perkara yang betul-betul membuat kita senang di hari kiamat, yaitu ketika amalan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisa'iha radiyah, karena usaha yang kita lakukan ketika di dunia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau enggak diridhoi, capek. Seorang istri udah masak betul-betul totalitas untuk suaminya. Ketika dimakan enggak diapresiasi. Anak pun enggak nyebut apa-apa. Padahal udah tunggu-tunggu, enak enggak. Apalagi enggak dimakan. Itu lebih berat lagi. Itu bisa-bisa jadi bom waktu nanti suatu saat. Begitu juga kita jamaah rahmati Allah. Kita kalau bekerja sama Allah, amalan kita diterima, enggak mungkin kecil, ganjarannya enggak mungkin kecil. Kenapa? Allah Maha Kaya. Orang kaya saja kalau kita bantu dia ridho, itu kasih apresiasi ke kita kadang-kadang nggak sanggup kita bayangkan. Ada orang yang gara-gara kita bantu, kamu pernah umrah, nggak pernah, pergi umrah sana. Duit kita nggak punya. Itu gara-gara kita bantu kecil, tapi dia berterima kasih kepada kita sampai nggak bisa kita bayangkan. Itu orang kaya itu memiliki keterbatasan. Hartanya terbatas, waktunya terbatas, kemampuannya terbatas. Bagaimana Allah ketika mengapresiasi amalan yang kita lakukan walaupun kecil. Kalau lebaran kemarin ada anak-anak datang ke rumah orang kaya, terkenal dermawan. Kira-kira kalau kasih amplop isinya 2.000, malu enggak? Malu. Terkenal paling kaya, terkenal paling dermawan, datang anak-anak bertamu dikasih amplop 2.000. Malu. Allah Subhanahu wa taala kekayaannya enggak terbatas. Kalau ngasih ganjaran kepada seseorang gara-gara amalan yang dikerjakannya sedikit, enggak mungkin. Enggak mungkin. Pasti besar. Orang paling kaya di dunia misalnya, kasih 1% saja hartanya. Siapa? Saya Elon Musk punya 4.000 triliun. 1% dari 4.000 triliun berapa triliun? 40 triliun. Itu cukup untuk APBA kita selama 2 tahun. 1% dari hartanya. Kira-kira kalau Allah 1% kasih untuk kita, gimana hidup kita? Ini kalau amalan seseorang diterima sama Allah dan dapat ganjaran daripada Allah. Senang kita jemaah rahmati Allah. Yauma tabyaddu wujuh. Hari tersebut betul-betul senang orang-orang yang ketika di dunia amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, orang yang paling sengsara nanti di hari kiamat, yang paling susah, yang paling merugi siapa? Allah pernah tanya di dalam Al-Qur'an, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala?" Apakah kalian mau aku beritahukan, kami beritahukan kepada kalian, kata Allah, tentang orang-orang yang merugi betul amalannya? Mau enggak aku beritahukan, kata Allah, kepada kalian orang yang amalannya betul-betul rugi? Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum
fil hayatid dunya. Orang yang ketika usahanya di dunia sia-sia. Wa hum yahsabun, mereka mengira annahum yuhsinuna sun'a, mereka sudah melakukan amalan-amalan yang baik. Mereka kira sudah banyak ketaatan yang mereka kerjakan, tapi ketika di hari kiamat sia-sia, kosong, enggak punya apa-apa. Itu capek betul, sengsara betul. Jangankan di akhirat jemaah dirahmati Allah, di dunia saja. Kalau kita buat program, ini saya mau tabung untuk pendidikan anak nanti ketika dia dewasa, atau saya mau tabung untuk hari tua saya, setor tiap bulan. Datang ke perusahaan, setor tiap bulan, mahal pula dia bayar tiap bulan. Berharap nanti ketika pensiun bisa istirahat. Nah, berharap nanti ketika anaknya besar, uang tersebut bisa digunakan untuk pendidikannya kuliah di mana saja. Tiap bulan tabung, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 10 tahun, 20 tahun tabung. Pensiun. Ketika datang kepada perusahaan tersebut, itu ketika datang ingin mencairkan, dalam kepala udah kaya saya. Banyak nih, banyak. Tapi ketika sampai di perusahaan tersebut, rupanya apa? Nol saldonya. Nggak ada lagi duitnya. Dibawa kabur sama orang. Gimana stres orang? Tiap bulan udah setor, dikira akan menjadi orang kaya, ketika datang ketika hari H-nya, saldonya nol. Anak yang udah dia planning, ini kuliah ke luar negeri, ini kuliah ke universitas ini kuliah ke sini. Tiba-tiba ketika ngambil uang tersebut, nol. Banting tulang 20 tahun setor tiap bulan. Tapi ketika datang di hari tersebut, hilang, nggak ada berbekas. Capek jemaah rahmati Allah. Itu di dunia yang kita mungkin bisa usaha lagi. Tapi kalau di akhirat, sadaqallahu alazim, di dunia sholat subuh, di dunia mengaji, di dunia bersedekah bantu orang, di dunia habiskan waktu untuk belajar mengajar, di dunia berkhidmah untuk orang lain. Semua usaha di dunia daripada kebaikan diusahakannya ketika di dunia. Tapi rupanya di akhirat ketika dia kira, alhamdulillah nggak ada waktu saya yang terbuang sia-sia, semua taat kepada Allah, saya pasti ini beruntung. Rupanya ketika di akhirat nol, nggak punya. Itu capek jemaah rahmati Allah, nggak bisa beramal lagi dah. Karena memang ketika sudah sampai akhirat, udah selesai. Jangankan sampai akhirat, masuk ke dalam tanah saja, nggak ada apapun yang bisa kita lakukan. Hidup di bawah tanah aja lebih lama daripada hidup di atas tanah, apalagi nanti di akhirat, khalidina fiha, kekal, nggak ada kehidupan lagi setelah kehidupan akhirat. Terima kasih.